Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah pencapaian yang bener-bener masif buat perjalanan finansial siapapun, yaitu berhasil ngumpulin 100 juta rupiah pertama. Kalau kalian udah ada di titik ini, wow, selamat, itu pencapaian yang luar biasa banget. Tapi biar ekspektasi kita sejalan, saya mau perjelas satu hal dulu nih. Fokus utama kita di sini secara spesifik adalah ngebahas strategi pengelolaan dana 100 juta rupiah pertama tersebut. Jadi kita nggak bakal ngomongin gimana cara nyari uangnya, tapi 100% tentang gimana ngalokasiin uang dingin ini biar potensinya maksimal. Yuk kita mulai. Nah, pertanyaan pertamanya simple banget, tapi ini bener-bener krusial. Gue punya ide bisnis atau enggak? Percaya atau enggak, keputusan tunggal di persimpangan jalan inilah yang bakal ngedikte seluruh langkah kalian ke depannya. Keputusan ini yang nentuin apakah kalian bakal pakai uang itu buat ngebangun sebuah aset dari nol atau kalian lebih milih buat berinvestasi di aset yang udah ada. Jadi, ini benar-benar pertanyaan awal yang harus kalian jawab dengan jujur ke diri sendiri. Sebagai roadmap, hari ini kita punya 4 agenda utama. Pertama, 100 juta pertama harus ngapain? Kedua, rahasia bisnis produk digital. Ketiga, modalin skill diri sendiri. Dan yang keempat, investasi finansial sesuai tujuan. Oke, masuk ke bagian pertama, 100 juta pertama harus ngapain? Ini adalah keputusan awal. Kalau di persimpangan tadi jawaban kalian adalah, ya nih gue punya ide bisnis. Nah, sebagian dari 100 juta itu idealnya dialokasiin sebagai modal. Ingat ya, sebagian aja. Kalian sama sekali nggak harus ngebakar 100 juta itu sekaligus di awal. Anggap aja uang ini sebagai bahan bakar pertama buat ngehidupin ide kalian jadi kenyataan. Lanjut ke bagian kedua. Rahasia bisnis produk digital, cara membuka skala tanpa batas. Terus, bisnis apa sih yang paling efisien buat modal segini? Nah, materi yang kita bedah ini sangat merekomendasikan satu jalur yang spesifik banget, yaitu produk digital. Ini tuh arena di mana skala tanpa batas bener-bener bisa terjadi. Kita bakal lihat kenapa model ini jauh lebih diunggulkan dibanding yang lain. Kuncinya ada di satu konsep jagoan ini, marginal cost atau biaya marginal yang jumlahnya hampir nol. Konsep ini tuh benar-benar ibarat cheat code buat ngelipat gandain kekayaan tanpa harus ngelipat gandain pengeluaran kalian. Maksudnya gini, pas kalian bikin sebuah produk digital, biaya buat ngejual unit tambahan, entah itu pembeli ke 10, ke 100, atau ke 1000, itu praktis nyaris 0 rupiah. Kalian nggak perlu repot-repot beli bahan baku lagi setiap kali ada orderan masuk. Paham soal ini benar-benar bisa ngerubah cara pandang kita soal cara kerja kekayaan di era modern sekarang. Coba bayangin perbandingannya deh. Kalau kalian jualan produk fisik, skala bisnis kalian itu pasti bakal kepentok sama yang namanya logistik. Kalian butuh kurir, kayak gosen, butuh lakban, kardus, dan pastinya tenaga kerja ekstra buat packing. Tiap nambah orderan, otomatis nambah kos kan? Nah, sebaliknya, produk digital itu super scalable. Kalian bisa dapat 10.000 pelanggan baru hari ini juga tanpa perlu pusing nyewa gudang tambahan. Ini tuh bener-bener momen aha yang bikin kita sadar kenapa produk fisik itu jauh lebih ribet dan mahal buat dikembangin. Terus, wujud aslinya kayak gimana sih? Contohnya banyak. Kalian bisa jual unduhan digital stand-up komedi, bikin kelas nulis digital, atau ngebangun sistem membership berbayar. Ya, emang sih, hal-hal kayak bikin kelas nulis itu butuh pertukaran waktu dan tenaga di awal buat ngeracik materinya. Tapi setelah jadi, potensi pendapatannya luar biasa gede. Margin keuntungannya bisa maksimal karena balik lagi, marginal cost-nya tetap rendah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, modalin skill diri sendiri, alias berinvestasi pada nilai Anda sendiri. Gimana kalau sekarang kalian mikir, waduh, gue belum punya ide produk digital sama sekali nih. Tenang, nggak usah panik, solusinya gampang. Gunakan aja sebagian modal itu buat berinvestasi ke skill kalian sendiri. Kalian modalin diri sendiri buat belajar cara bikin produknya nanti. Faktanya, kalian cuma butuh sekitar 10-15 juta rupiah aja loh. Coba pikirin, ini tuh cuma 1/10 atau sebagian kecil dari total dana kalian. Tapi udah bisa nge-cover seluruh perjalanan belajar kalian. Mengejutkan kan? Kalian nggak perlu ngabisin utuh 100 juta itu di awal. 1/10-nya aja udah cukup banget buat ngebekelin diri kalian dengan keahlian baru yang value-nya tinggi. Kalau di breakdown, langkah-langkahnya sesimpel ini. Langkah pertama, kalian bisa beli kelas spesifik. Misalnya kelas nulis lagu di Udemy yang harganya cuma sekitar 300 ribuan atau bisa juga di Studio 250. Langkah kedua, abis dapat ilmunya, langsung dipraktekin buat bikin lagu original kalian sendiri. Terus langkah ketiga, dan ini yang paling epic, lagu itu kalian upload ke berbagai platform. Nanti kalian bakal dapat royalti pasif dari DSP atau Digital Service Provider tiap kali lagu itu diputar.
Ini contoh yang benar-benar real, gimana beli sebuah skill bisa langsung dikonversi jadi produk digital yang nyetak passive income. Bagian keempat, investasi finansial sesuai tujuan. Ini dia aturan emas berinvestasi. Nah gimana? Kalau jalur buka bisnis, meskipun cuma bisnis digital, itu benar-benar bukan buat kalian. Uang 100 jutanya udah ada, tapi kalian nggak mau ribet dan pengennya diinvestasiin aja. Oke, mari kita bahas golden rule-nya. Ada satu kutipan aturan emas dari sumber kita yang bunyinya gini. Kalau punya duit, investasi itu tergantung tujuan lu apa. Instrumennya dicocokin sama tujuan. Kedengarannya kelewat simpel ya. Tapi percayalah, ini tuh aturan fundamental yang paling foolproof buat nyederhanain dunia investasi yang kadang bikin pusing. Intinya, kalian itu nggak beli suatu instrumen cuma gara-gara lagi FOMO atau tren. Kalian membelinya karena instrumen itu secara spesifik bisa menuhin tujuan kalian. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh di tabel ini. Sebenarnya ambisi kalian itu buat apa? Cuma buat liburan atau buat modal pensiun? Kalau tujuannya buat liburan 6 bulan lagi, ya kalian sama sekali nggak boleh naruh uang itu di instrumen yang naik turunnya ekstrem kayak saham. Instrumen yang pas ya deposito atau reksadana pasar uang, karena risikonya super rendah. Tapi kebalikannya, kalau timeline kalian itu 20 tahun ke depan buat pensiun, uang itu idealnya ditaruh di instrumen pertumbuhan tinggi kayak saham atau reksadana saham. Oh ya, pastinya dengan catatan kalian juga paham ya cara hitung pajaknya, biar investasi kalian tetap efisien. Jadi, cocokkan waktu dengan instrumennya. Udah, sesederhana itu. Nggak kerasa kita udah ada di penghujung sesi kali ini. Dan sebelum selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kalian pikirin. Dana 100 juta pertama kalian udah siap, strategi pengelolaannya juga udah kita bedah tuntas. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian bakal ngebangun aset atau berinvestasi di dalamnya? Keputusan akhirnya ada 100% di tangan kalian. Tapi satu yang pasti, entah kalian milih jalur bikin produk digital atau ngeracik portofolio investasi, sekarang kalian udah punya kerangka berpikir yang solid buat melangkah. Terima kasih banyak udah dengerin sesi ini sampai akhir. Terus semangat belajarnya, dan sampai jumpa!